Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adam Maulana di channel Adam Maulana ya. Kali ini kemarin ada yang bertanya kepada saya, mau di grup, mau di Facebook ya. Ada yang bertanya kepada saya kepada Adam Maulana ini. Sebelumnya di hari ini mudah-mudahan kawan-kawan semua atau bapak ibu semua yang menyaksikan video saya ini sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kemarin itu ada yang bertanya kepada saya, lah kok Kang, kenapa di kota Bandung ini bisa banjir? Kenapa padahal kan sudah dibikinkan selokan untuk menampung airnya kalau misalnya hujan besar gitu ya. Sebelumnya ada tiga, 2 sampai 3 yang saya teliti, yang saya baca di buku kemarin. Yang pertama itu adalah dengan tidak adanya penyebabnya banjir ini ya, tidak adanya penyerapan air tanah. Karena kenapa? Kalau misalnya seandainya bawahnya itu di aspal terus di beton, kan sekarang banyak beton tuh, banyak beton, tembok, semen gitu ya. Jadi si airnya itu tidak menyerap ke dalam tanah gitu ya. Jadi, tidak terserap gitu kan. Kalau tanah kan otomatis bakal menyerap. Satu begitu. Dua, dua dengan tidak adanya pohon, otomatis tidak ada yang menyerap ya. Kalau dulu kan banyak hutan, banyak kebun. Jadi walaupun hujan besar, jadi si airnya itu terserap ke dalam pohon yang tadi, ke dalam bahan pohon tersebut ya. Karena cadangan air itu bisa diserap dan masuk ke dalam pohon. Jadi rumah-rumah si air itu jadi zaman dulu itu bersih udaranya, tidak ada polusi zaman sekarang. Coba mungkin teman-teman semua bisa lihat kalau misalnya berjalan-jalan ke mall, ke mana saja ya, tanahnya itu lebih sedikit kan, kebanyakan itu aspal. Kalau dulu kan enggak, pohon sana sini, jadi dulu itu terjamin lah kesuburan tanahnya gitu. Kalau sekarang kan ada yang mengeluhkan, loh banjir, dikit banjir. Itu kesalahan kedua sih sebenarnya. Dengan tidak adanya pohon, sedikitnya pohon. Jadi banjir itu hal penyebabnya ya. Itu yang kedua. Susah, jadi kalau misalnya seandainya eh, kita menangkal banjir ini. Ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah dengan membuang sampah sembarangan. Ini faktor ketiga yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun ya. Kesalahan yang ketiga itu begitu. Dan kesalahan yang ketiga itu buang sampah di mana aja, kemana aja. Karena pada pemerintah juga sudah menyediakan tempat sampah. Tuh, saya terkadang kalau misalnya keluar karena menyaksikan ada yang masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah sembarangan, hujan besar, tuh ada banyak yang buang sampah ke selokan juga. Otomatis si saluran airnya itu, walaupun sudah ada saluran airnya itu tersumbat, sumbat, sumbat oleh si sampah tadi, ya, oleh si sampah tadi. Jadi dengan adanya penumpukan sampah tertumpuk-tumpuk di saluran airnya, jadi menumpuk. Nah, jadi saluran air itu tersumbat. Kalau bahasa Sundanya itu ternya dipenat, nah gitu ya. Jadi airnya itu susah mau mengalir kemana gitu loh ya.
mau mengalir tersumbat. Ibaratkan gini, kalau dimisalkan pintu kita mau keluar nih, kalau pintunya ditutup terkunci, apakah kita bisa keluar? Mungkin teman-teman bisa, ya kita bisa lewat jendela, kan mungkin bisa gitu aja. Tapi kalau jendelanya diteralis nih, dikasih teralis, dikasih penghalang, susah kan kita mau keluar. Bagaimana caranya? Terus gimana jendelanya diteralis, terus pintunya terkunci, kan susah itu kan, meskipun harus didobrak. Sebenarnya itu juga bisa kita menangkal banjir. Waktu sudah banjir, terkadang kita menyalahkan pemerintah. Banyak kan teman-teman begitu, masyarakat di Indonesia begitu. Yang disalahkannya itu pemerintah. Loh, kok Mas Adam kok bisa ya kita bisa menyalahkan pemerintah? Emang kita gak boleh menyalahkan pemerintah? Pemerintah tidak memberi bantuan gitu gini? Tidak. Sebenarnya tidak salah pemerintah, tidak semua salah pemerintah, tidak semua salah masyarakat. Jadi ini, masyarakat itu kesalahannya itu ketika kita buang sampah di mana aja tuh, tanpa kita ketahui si sampah itu menumpuk tanpa terhitung. Nah, ketika ada banjir, nih kan pemerintah sudah memberi peringatan, di mana-mana kita sudah baca kan, jangan buang sampah sembarangan, kan? Buang sampah kepada tempatnya. Nah, begitu. Terkadang kita suka lupa dengan hal itu. Kenapa ada tulisan begitu? Karena kita ini membuang sampah itu sembarangan. Waktu membuang sampah sembarangan terjadi bencana banjir. Kita menyalahkan pemerintah. Kok dinas sosial atau pemerintahan itu gak ada mengertinya sih sama kita, sama rakyat? Bukan begitu. Pemerintah itu emang wajib pemerintah. Kalau terjadi bencana gempa bumi, terus gunung meletus, banjir ya, banjir juga, banjir bandang atau banjir apa aja lah ya. Oh, banjir hati juga boleh. Nah, kita itu sering menyalahkan pemerintah. Padahal kita sendiri yang berbuat ulah loh. Kita buang sampah sembarangan, jadi tersumbat, terjadinya banjir. Sebenarnya itu salah kita juga sebagai masyarakat ya. Nah, dengan adanya banjir ini kita membuat sarang-sarang nyamuk ya, entah nyamuk apa, nyamuk Aedes atau nyamuk yang lainnya, nyamuk biasa itu terkadang itu saya terkadang kalau misalnya ke jalan juga, kalau misalnya lagi hujan besar, banjir itu selutut, kadang segini, kadang setumit kaki ya, itu banyak begitu. Dan coklat sekarang, kenapa itu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya? Sebenarnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu disebabkan oleh satu, limbah pabrik ya. Limbah pabrik itu menyebabkan air coklat jadi gatal-gatal ke kulit lah, lalu menyebabkan penyakit kulit juga. Itu berbahaya kan. Nah, itu adalah pihak-pihak pemerintah juga ada salahnya di situ, pihak-pihak pemerintah yang tidak bertanggung jawab ya. Di Indonesia itu yang penting ada uang semuanya jalan. Itu begitu, di mana-mana, nggak di Indonesia aja, di mana-mana itu yang penting ada uang semuanya jalan. Nah, gitu kebanyakan kan begitu jam sekarang itu. Kalau dulu kan kompak, demo satu demo semua. Kalau sekarang entah pemerintahnya entah masyarakatnya kan jadi nggak kompak seperti dulu gitu. Kalau dulu kan ada apa-apa
zaman Pak Soeharto itu kompak semuanya itu. Kalau kata orang tua saya dulu, kata nenek kakek saya dulu atau semuanya yang tua-tua dulu, enakannya itu pemerintahannya itu zaman Pak Harto. Katanya begitu. Entah dari ekonominya, entah dari kesuburannya lah, pokoknya enaknya itu katanya dulu zaman Pak Harto. Meskipun Pak Harto ya terbilang tidak tidak cukup bagus reputasinya, tapi menurut saya itu bagus kalau dalam memperhatikan rakyatnya itu begitu. Kita kembali ke topik awal tentang banjir tadi. Gimana sih cara-cara untuk mencegah banjir? Nah, ini dia. Ini dia beberapa solusi yang dapat mencegah banjir ya. Satu, ini mungkin teman-teman tahu ya, buang sampah pada tempatnya. Satu itu. Dua itu kita menanam, misalnya kalau kita punya rumah atau ya punya rumah lah. Setidaknya mudah-mudahan kita semua memiliki rumah, tidak mengontrak di orang lain ya. Kalau kita membangun rumah nih, setidaknya misalnya rumah itu ukurannya 20 tumbak misalnya, 20 tumbak. Kita sisakan 5 tumbak itu tanah. Kita tanami tanaman. Jangan ditembok semua. Kalau ditembok semua, kalau di beton semua itu bakal susah ya untuk air menserapnya, untuk cari penyerapan airnya ya. Itu bakal susah. Kenapa sekarang ini walaupun sudah ada penyerap ya buat aliran air ya, karena aliran airnya juga dari jarang digali ya, karena jarang digali yang dalam, terus ditambah di bawahnya semen beton ya di dalam saluran airnya tersebut, jadi susah tuh air menyerapnya. Kalau dulu kan ada saluran air gak di semen kan, jadi kalau misalnya kemarau itu menyerap ke dalam tanah. Dulu kan enak bagi kita bersih kan Indonesia itu. Tapi kalau misalnya untuk kita membuat kita membuat saluran air di halaman rumah kita, sambungkan ke jalan. Kita kalau misalnya ingin penyerapan airnya lebih cepat, tanam pohon nangka. Pohon nangkanya itu biasanya itu suka menyerap habis itu, jadi habis sama dia diserap. Tuh, ini juga ada pelajarannya IPA, pohon nangka ya. Pohon nangka itu bagus untuk mengurangi banjir ya. Sebenarnya jangan mentang-mentang kata saya pohon, kata Mas Adam nih pohon nangka, ya udah saya menanam pohon nangka semua. Enggak begitu. Pohon apa aja tanam, tapi yang paling cepat itu pohon nangka, menyerap airnya lebih bagus. Kalau saya sih kangen suasana waktu kecil dulu ya. Waktu tahun dulu itu, waktu zaman kecil itu masih banyak pohon, segar kelihatannya kan. Kalau sekarang kan udah padat penduduk di kota Bandung itu, jadi cari serapan airnya juga jadi susah gitu. Ditambah banyak perantau dari luar kota, luar antar provinsi, itu yang menyebabkan banjir itu. Bukan itu juga sih sebenarnya, tapi buang sampahnya sembarangan. Nah itu nih faktor utamanya begitu. Buang sampah ada. Misalnya kita lagi jalan kaki di jalan misalnya, habis minum aqua,
lempar aja. Nah itu kesalahannya itu. Udah disediakan di tempat sampah kita buang sembarangan. Nah itu kesalahannya begitu ya. Terus tanamannya juga tidak ada, tapi sekarang ya mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi banjir lagi ya. Apalagi yang kemarin yang di Jakarta itu banjirnya itu aduh, sampai sepinggang, sampai terendam ya, banyak itu. Yang saya takutkan itu di dalam banjir itu satu, ada hewan buas yang kita tidak ketahui, ya kan? Kalau untuk yang besar-besar ya tidak jadi masalah. Kalau untuk anak-anak kan lebih berbahaya itu. Takut ada buaya lepas kan, buaya peliharaan. Terus kalau nggak buaya dari sungai, kalau ular, nah itu ular yang paling utama. Kenapa ular bisa ada di dalam saluran air peralon ya, peralon itu banyak. Ada kemarin di TV itu ular besar ya, ular. Kenapa bisa ke situ? Karena dia di habitatnya udah terganggu ya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga itu. Sebenarnya begitu. Ya mungkin penerangan banjir itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sudah menyaksikan video saya juga terima kasih atas penontonnya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Adam Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.